Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisin al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin, khususan ila sahib kitab Arba'in An-Nawawiyah Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, anna allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini seperti biasanya kita mengaji dan mengkaji kitab yang sangat barokah, kumpulan hadis-hadis Nabi yang sangat penting yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam satu kitab yang berjudul Arba'in An-Nawawiyah, yang pada malam hari ini kita membahas Al-Haditsus Sadis wal Ishrun, hadis yang ke-26. Al-Haditsus Sadis wal Ishrun, hadis yang ke-26. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam ungkapan hadis yang ke-26 ini, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut sebagian besar ulama ahli hadis, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Qala, dia mengatakan, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan oleh Rasul itu? Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun.
setiap ruas-ruas tubuh manusia baginya terdapat keharusan untuk disodakoi. Artinya, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan ungkapan sulama itu adalah idhamul asabi wal muradu biha huna al mafasil, potongan-potongan tubuh kita nih hadirin. Tubuh kita ini ada lekuan potongan-potongannya, nukulek dihitung ya, mungkin jenengan wangsul sama hitung jumlahnya niku 360. Nah, supaya sehat semua, jangan sampai ada apa-apa, niku perlu disodakoi ya diri. Perlu disodakoi. Nah, oleh karena itu ya, di dalam hadis yang lain yang serupa ya, itu dikatakan bahwasanya ketika seseorang niki ya bangun dari tidurnya, maka yang terjadi adalah bahwasanya ketika ruas-ruas tubuhnya semuanya bisa digerakkan, maka yang demikian ini menjadi keharusan sebenarnya baginya untuk kemudian disodakoi, dikeluarkan sodakohnya. Ada ungkapan hadis yang serupa riwayatnya Imam Muslim ya, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sodakoh. Jadi ketika kula panjenengan masuk di waktu pagi, kita masuk di waktu pagi niki, maka yang terjadi adalah tangan kita bisa gerakkan, kaki bisa digerakkan, mata kemudian saged kedip-kedip, niku harusnya onok sedekah ya diri. Jumlahnya niku 360 ruas niki. Berarti sak janis dina niku lek kepengin aman semuanya harus sedekahnya 360. Sedangkan awake dhewe kemudian sedekah 360 kali niku nggih rada abot. Wong kadang-kadang wonten sedina blas ya gak sedekah wonten kok. Belas-belas gak sedekah nggih wonten. Padahal kalau kepengin selamat sedanten itu harusnya sedekahnya 360 kali. Coba hadirin renungkan. Kita juga pernah mendengar, bisa jadi sering, ada orang sebelum tidur sehat, begitu bangun tangan sudah nggak bisa digerakkan. Ternyata gejala stroke ringan. Ya, saderenge tilem kemudian seiso mlaku, seiso mangan dan sebagainya. Ya. Kemudian bangun dari tidur, tangan bisa digerakkan, sikil gak bisa diobano deh. Kaki ini ya Allah ternyata kemudian dibawa ke rumah sakit, gejala stroke ringan. Sak derenge tilem ngomongnya enak, tangi turu kemudian mek koyo koki tok ngoten tok. Koyo iwak koki mek iwak koi tadi ngoten. Kenapa iki? Ternyata ada gejala stroke. Ngoten-ngoten niku hadirin. Lek disodakoi di waktu pagi, disedekahi tubuh kita niku mboten sampai ngoten hadirin. Nah, tetapi lek awake dhewe sedekah 360 kali, rasanya kemudian berat. Makanya jalan-jalan kebaikan untuk sedekah sebenarnya banyak. Jenengan mengucapkan di hadis yang lain, mengucap subhanallah, itu sudah sekali sedekah. Kalau diucapkan 360 kali sudah mencukupi. Pengen mengatakan Allahu Akbar, itu juga bagian daripada sedekah.
Ya, Anda mengucapkan ya alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, itu juga bagian daripada sedekah. Nah, sedekah niku banyak caranya. Maka di dalam hadis yang ke-26 kula pengen diimutaken oleh hadis Kanjeng Nabi niki untuk banyak-banyak sedekah dengan kemampuan kita. Monggo ditingali hadisnya. Kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi syamsu, yang di hari itu matahari terbit, ya, ta'dilu bainafnaini, engkau kemudian bisa, ya, engkau kemudian bisa mendamaikan dua orang yang mungkin berseteru. Engkau bisa mendamaikan dua orang yang mungkin sedang bermusuhan. Itu pun bagian daripada sedekah, hadirin. Niki bagian daripada sedekah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan-jalan kebaikan sedekah niku banyak. Di waktu pagi, di waktu siang, atau di hari itu jenengan kemudian mendamaikan orang. Ana apa cak sak jeng? Enggak, aku dian usah sampean lungguh. Sampean apa? Oh gak ngono karepe ngene kan. Akhirnya bisa berdamai dua orang. Gak jadi bermusuhan, tidak jadi berseteru. Atau sampai kemudian yang mendamaikan seperti kita harus rugi, hadirin. Mungkin harus dak ikut diutang nang aku 200.000. Loh, wis tak sahur. Lho ndi catetane? Gak wis ngene cak. Wis. Jadi ngene wis. Saman merasa yakin aku wis. Yang satunya durung wis. Saman wis yakin ya wis saman selesai sudah. Mas, saman hubungan ambek aku. Langsung dia mengeluarkan dompetnya. Ya mengeluarkan tok deh. Ya akhirnya kemudian dibuka, kemudian dikekno dhuwit 200.000. Wis ya. Jadi 200.000 iki bayar iki sampean. Wis ya, saman jelas. Wis. Jadi enggak ada perseteruan lagi. Aku sing gak apa-apa wis. Sing penting sampean padha tanggane iki bersatu. Wis ya, gak diutang. Akhirnya saling salaman, tidak jadi kemudian permusuhan. Sebab sing 200 wis dibayar. Ya, sebab sing ngotot sudah itu merasa, lah apa tak tokno neh, aku wis bayar kok. Yang satunya lagi, ya belum. Waduh. Akhirnya kemudian sitoke ngotot tentang bayaran, sitoke wis mari. Ya. Niki kalau sampai kemudian sampai ten WA dan sebagainya kan kayak onjol online, hadirin. Ya, daripada kemudian begini didamaikan, hadirin. Wis aja ngono wis. Wis tak bayari, saman berarti wis 200 selesai. Saman bayar wis selesai. Wis ya damai, selesai. Hari itu kita bisa mendamaikan itu. Itu sedekah. Ya. Ngoten niku sedekah. Dan sedekah itu yang ngoten niku sedekah gede. Kadang-kadang orang itu jadi wali min auliyaillah, kekasihnya Allah, karena senengane mendamaikan orang. Kadang-kadang toro hadirin. Ya, wis aku sing nanggung wis. Saman wis ya wis sudah, aku sing nanggung. Kayak ana waktu 2-3 hari tak selesaikan. Ya wis ya, saman nagih nang aku. Lho ngoten ada. Dan ternyata selesai itu semuanya. Jadi yang bermusuhan kemudian berubah menjadi saling akrab dan silaturahim. Lho tiyang sing ngeten iki ya mendamaikan orang niku sedekah. Satu, dawuhipun hadis selanjutnya, wa tu'inur rajula, dan Anda menolong seseorang. Di sini disebut laki-laki. Umumnya laki-laki itu fidabati, berada di kendaraannya. Engkau menolong seorang laki-laki di kendaraannya, fatahmiluhu 'alaiha,
engkau membawanya ke atas kendaraan, itu kemudian bagian daripada sedekah. Niku sedekah ini. Au tarfa'u lahu, atau engkau mengangkatkan lahu atasnya, lahu untuknya, alaiha, ke atas daba, ke atas kendaraannya. Apa yang diangkatkan, dibawakan? Mata'ahu, barangnya. Dienggo barang abot kita bawakan sampai kendaraannya. Itu tidak lepas dari sedekahun, sedekah. Itu sedekah. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang kemudian mau menaik kendaraannya, kemudian kita tuntun karena dia sepuh, ya, kita tuntun, kita naikkan ke kendaraan, kita tutup, kemudian dia berangkat. Itu bagian daripada sedekah. Atau kelihatannya dia membawa barang berat, nyun sewu Pak, jenengan kapotan, kalau petakan, ya kita bawakan sampai kepada kendaraannya, ya, itu juga bagian daripada sedekah. Loh, ngeten-ngeten iki pun akhir zaman pun mboten pati wonten akhir. Ya, singen lek zaman kula SD SMP, kula jenengan cilik, ngeten iki sik kathah niki. Terus tiang niku saking kasin munggatan Tanjung Kabotan, sing nyulungno becak niku kathah. Saniki becak kan berangkat dhewe sebab becake pun bentor. Ya niki. Jadi kayak sing narik iku pun mboten. Singen tiang-tiang meneng ketok tiang rodok kangelan langsung mencolot. Ayo ya Mas, munggah-munggah gitu. Saniki kadose pun banyak yang nafsi-nafsi hadirin. Ya. Ketok tiang bawa betah-betah saya datang pundi mriku pun kula mawon ya, diangkatkan sampai kemudian di sepeda motornya atau di kendaraan atau di becaknya, kemudian dia jalan ngeten niku singen kathah. Lah itu merupakan pendidikan budi pekerti atau PMP zaman biyen. Saniki pun boten wonten hadirin. Ya, wonten tiyang abot Pak, nggih alhamdulillah, muga-muga kuat nggih Pak nggih. Wah, repot iki oleh dongane tok. Ya, sedekah donga. Iya Mas, suwun Mas ya. Ya. Nah, kadang-kadang ngoten-ngoten lah hadirin. Ya, hal-hal karena mungkin uang kita enggak melimpah hadirin. Uang kita kelompok pas-pasan, pas butuh pas ono lah awake dhewe iki. Tapi awake dhewe sedekah banyak hadirin. Ya, jalan kebajikan itu banyak. Kenapa kita tidak menempuh? Awake dhewe lho nggono dalan niku bisa banyak yang kita lakukan. Ya, ngoten niku singen kuatah. Saniki pun padha dhewe-dhewe di akhir zaman. Ya, niki. Oleh karena itu hal ngoten niku biarlah kita menjadi, ya, di akhir zaman niku lek wong nglakoni kebajikan-kebajikan malah dianggap gharib hadirin. Gharib niku asing. Dungaren kok ono ya wong ini, kaya manusia unik ngoten hadirin. Makanya hadis Kanjeng Nabi dawuh tuba lil ghuraba. Tek basa Jawane bejo kemayangan. Beruntunglah orang-orang yang gharib, orang yang aneh. Ketika orang sudah nafsi-nafsi dewe-dewe, dek sik kepengin nulung wong mawon. Memudahkan orang lain, memudahkan itu menjadi moto semboyan kehidupannya. Masih kadang-kadang dek tolong. Ngoten niku nggih abot tadi. Ada orang-orang tertentu yang hanya mampu melakukannya. Uripe niku senengane nulung wong tok. Kadang-kadang dhek keblebet pisan, tapi dhek menikmati yang demikian itu. Dan itu sedekah diri. Ya, ini ku bagian daripada sedekah. Di akhir zaman kados-kados ngoten niku pun mboten wonten. Nggih wonten niku pun jarang. Kalau ada dianggap manusia yang unik. Ya, kadang-kadang kemudian ya bisa jadi masuk TV viral ngoten niku hadirin. Ya, jadi hal yang demikian itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang mau naik ke kendaraannya, kita pegangi, kita antarkan, dia naik kemudian jalan, itu bagian daripada sedekah.
Ada orang yang membawa berat, kita bantu bawaannya, kemudian kita naikkan ke kendaraan yang dia miliki. Itu juga bagian daripada sedekah. Kemudian hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kalimatut thayyibatu, sedangkan kalimatut thayyibah. Kalimatut thayyibah itu ucapan yang baik. Itu juga bagian daripada sedekah. Jadi lek panjenengan hadirin ketemu konco, assalamualaikum salam, tak dongakno waras, sehat walafiat tambah ibadah, suwun amin amin, itu kalimatut thayyibah. Di dalam ungkapan ini, di dalam syarahnya, kaqauli kali akhikal muslim kaifa asbahta. Ya, ucapan Anda seperti ucapan Anda kepada saudara Anda sama muslim, kaifa asbahta, kaifa amsaita, hayyakallah, laqad ahsanta jiwarana. Ya apa? Kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu di pagi hari? Muga-muga sehat. Loh, niku kalimatut thayyibah, dalil ini ya. Dan sifatnya umum, dan itu nyopo konco dengan cara yang baik begitu sedekah. Kaifa amsaita ya akhi, ya apa soremu sehat ya, muga-muga sehat, insyaallah balak musibah ilang, amin amin amin, suwun sampean ya ngono insyaallah. Lho ngoten niku sedekah dhewe. Ya, kita kan kadang-kadang mboten ngoten. Ya, kadang-kadang wis gak pati tegur sapa di antara konco-konco iki. Kadang-kadang ngucapno soalamu wabot dhewe. Ya, ini kan baik hadirin. Assalamualaikum, sehat walafiat, tak dongakno sehat. Amin, suwun zaman ya ngono insyaallah. Lho kan saling dongakno, dan itu kalimatut thayyibah. Dalam ungkapan Arba'in Nawawiyah, wal kalimatut thayyibah shadaqatun. Itu bagian daripada sedekah. Sebab ada ungkapan hadis Kanjeng Nabi, al-afdalus sadaqah sadaqatul lisan. Seutama-utamanya sedekah, sedekahnya lidah niki hadirin. Sedekahnya ucapan. Ada kemudian sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, wa ma sadaqatul lisan? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan sedekah lidah ini? Katanya Kanjeng Nabi, asyafa'atu tafukku bihal asira wa tahkinu bihaddam wa tujirru bihal ma'ruf ila akhik wa tadfa'anhu kurbatah. Engkau kemudian memberikan apa itu vonis bebas kepada orang yang kemudian harusnya dipenjara. Anda datangi kantor polisi, Pak, saya cabut laporan saya kembali. Ternyata sahabat saya, saudara saya sama muslim tidak punya salah. Buddha, tidak ada apa-apa. Saya jamin gak ada salah. Saya sudah maafkan sekalipun saya tadi kemudian didolimi, saya sudah maafkan Pak. Akhirnya kemudian dicabut, jadinya damai. Itu juga bagian daripada sedekahul lisan. Itu sedekah. Dengan ucapan Anda, akhirnya kemudian yang namanya darah. Kemudian darah itu kemudian apa? Dengan ucapan Anda, kemudian darah itu kemudian tertahan, tidak sampai tertumpah darah itu, karena kemudian kita memaafkan, selesai. Dan kemudian Anda berucap yang ma'ruf, kebajikan kepada teman Anda, itu bagian daripada sedekah. Anda kemudian menghilangkan dengan ucapan Anda menghilangkan kesusahannya dia. Dia susah, sing sabar ya. Muga-muga jenengan kayak sabaran niku Gusti Allah. Mungkin yang diucapkan cuma gitu tok yang bisa. Tapi itu ya suwun saman perhatian nang aku, suwun terima kasih. Lho ngoten niku bagian daripada sedekah. Akhir zaman kata-kata begitu itu sudah jarang diucapkan.
Orang sudah nafsi, gak pati ngomong niku apik, tapi lepas ngene ya ngomong rek, aja gak ngomong belas. Jadi kalau ngomong apa disalah meneng ae. Lho ya meneng betul, tapi ketika ma'ruf kebajikan ya ngomong. Ya, wae ngomong ya ngomong. Ya, itu. Jadi apapun kemudian yang bisa pengen lakukan, ya Anda sapa teman Anda, Assalamualaikum, salam, sehat tambah ibadah. Suwun Ustaz, amin. Wa antum kadzalik Ustaz. Sama ning ngono. Lho ngoten niku lho hadirin. Ya, itu nyopo teman, nyenengno kanca. Dalam artian kebaikan, tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, tidak dibuat-buat. Itu bagian daripada sedekah lisan kita. Kenapa kita tidak melakukan itu hadirin? Jangan kemudian disempitkan yang nama sedekah harus dengan uang, dengan fulus, dengan ojir saja. Ya, banyak kemudian sedekah itu. Nah, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini hadirin, selanjutnya dalam hadis itu, wa bi kulli khatwatin. Niki lho, jenengan baca hadirin, jenengan tingali niki. Sing gak nggo kitab jenengan rungokaken kupingi, ya jelas. Ya, karena kuping itu dua, lisan satu, supaya lebih banyak mendengar daripada ya mengucap. Bi kulli khatwatin, dengan sekali langkah, tamshiha, yang Anda langkahkan langkah itu ila salati, maksudnya ke masjid, ke musola untuk menuju salat jamaah, shadaqatun, itu sedekah. Berbahagialah yang Anda rumahnya agak jauh dari Masjid Al Barokah tapi tidak pernah telat jamaah. Kula niku ngriya kula lek diitung sang mriku insyaallah ada 500 langkah. Luar biasa. Ya, ngriya kula lah cedheke masjid Ustaz, mungkin 50 langkah atau 20 langkah dempet kali masjid. Malah biyen singen badhe digaweaken lawang khusus ngriya kula langsung masjid. Luar biasa niku. Ya, jadi akhirnya kena ya cuma 20 sampai 50 langkah. Kalah mbek kono. Ya, berapapun langkah niku ke masjid itu perjuangan hadirin. Kalau katakan sekali lagi, berangkat ke masjid, datang ke masjid jamaah niku perjuangan. Tidak akan bisa melakukannya kecuali orang-orang yang ahli hidayah, taufik, maunah. Sebab wonten tiyang niku destinasi wisata dimanapun saja didatangi hadirin. Ya, Gunung Bromo bolak-balik munggah mudun. Ya kayak Gunung Bromo kayak sekojangan hadirin, biasa itu sudah. Ya, gunung dia ya jadi wis tahu ditangane. Ya, karena dia termasuk pecinta alam. Ya, destinasi wisata di mawon dia jalan. Tapi ratusan langkah nang masjid yang pernah dia bangun, masjid yang dia ya tidak jauh dari tempatnya, nggak pernah berat ke masjid ngoten. Ya, lelek ngeten iki ya berarti perjalanan yang paling berat niku dan panjang ke masjid tadi. Sebab masjid yang ratusan langkah kadang-kadang tidak pernah disambangi, tapi di mana tempat destinasi wisata niku pernah dijauh. Saman ngomong wisata mana pernah deh. Ya, Cangar was iku sekojangan niku. Ya, kemudian Selekta tahu. Ya, Batu Dia wis ro aku. Ya. Kemudian Pasuruan ini sudah tahu. Ya. Jadi kemudian ya ini kemudian Surabaya iki wis tahu. Ya, sampai jembatan Suramadu gak tahu tok, tak mlaku tok ngono. Bolak-balik keluar masuk aku. Wis kaya biasa itu. Tahu tempat-tempat, tapi masjidnya sendiri ratusan langkah tidak pernah hadirin. Niku lek wonten tiyang ngoten hadirin. Itu perlu takmir, perlu membuatkan baliho hadirin. Ya,
Digaekno baliho sing gedhe Mas Huda, digaekno ya, dibuat. Monggo bagi tetangga masjid, silakan ke masjid. Apa perlu diantar tetangga? Lho ngoten lho, Dik. Lek diantar tetangga niku mesti kali pendosa, Dik. Pun berangkat iku, Dik. Silakan datang ke masjid. Apa perlu diantar tetangga? Lho ngoten lho, tanda tanya nih, Dik. Ya. Jadi tempat yang jauh bisa didatangi, masjid yang dekat tidak bisa datangi. Apa perlu diantar tetangga? Lho ngoten lho. Itu bahasanya dibuat sedemikian rupa. Kalau digawono pendosa, gambari pendosa iki. Wah wis iku mantep niku pun niki. Ya niki. Jadi kadang-kadang ngoten niku baru mengingatkan. Kula beberapa waktu yang lalu pernah cerita nih. Ada seorang kiai ya, ada seorang kiai itu di depan rumahnya wonten maisan loro kados wonten kijingi. Ya, setiap dia masuk di depan rumahnya itu pinggirnya itu ada. Setiap orang keluar masuk tahu. Mesti tanya, ngapunten nggih, kuburane sapa niki? Napa abahe jenengan napa anu? Kok mek setunggal? Oh, mboten terus Yai. Kula niku nggih saking kula pasangi napa niku ijing kali napa niku nggih maisan niku. Cek medal sang griya ketok ya Allah mati aku. Ingat mati kula niki eling mati. Mlebet malih badhe mlebet dia waduh maisan rek eling mati. Cek eling mati terus kula. Malahan ada satu orang ya orang soleh bukan ten ngajeng griya ten jerone kamar lah dene. Ya begitu tangi turu ketok maisan, mati aku si urip lho. Lho niku kan langsung ingat kebaikan hadirin. Jadi mungkin lek wangsul jenengan tumbas maisan sitok ten mergane kok, Din. Ya, dekek nang ngarep omah gak apa-apa sitok. Begitu aduh maisan rek berarti sono sitok kurang sitok iki. Cek eling zaman. Ya niki. Jadi supaya kula jenengan iki eling kebaikan itu. Makanya datang ke masjid itu sesuatu yang berat tadi. Jadi kalau ada orang kemudian rutin datang ke masjid puluhan tahun, menantu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu min kibari tabi'in. Apa itu? Termasuk pembesar tokoh tabi'in di zaman tabi'in itu Sa'id ibnil Musayyib. Ya, bacanya kategori kita Musayyib bukan Musayyib. Sa'id ibnil Musayyib radhiyallahu anhu dia cerita. Alhamdulillah, dia tahadduts bin ni'mah. Alhamdulillah 40 tahun. Ketika azan dikumandangkan di masjid, saya sudah berada di belakang tengkuknya muadzin. Dari 40 tahun sudah di belakang tengkuknya muadzin. Berarti krungu adzan wis nek kono hadirin. Lah, berarti tekone sadurunge adzan. Ya, lek biyen niku dinteni adzan, saiki sing dinteni qomat. Niki sing kula critaken ten Soviet lho hadirin, sing sitas masjid dibakar niku. Ya, sing dinteni niku qomat. Ya. Jadi lek gak qomat nomat tenang, begitu krung qomat waduh ngetipeng blayune. Ya. Ketipeng blayu niku ketika ditanya, "Samana mlebu masjid ku kaki kanan dulu atau kaki embo wis pokoke jamaah ku." Wong ketika wong sule kelompok iki sitok nek kono, sitok nek kono hadirin. Iki mang mlebumu ya apa? Kok iso mencolot kelompok kono, kelompok kene iku mencolot gak karuan. Embo wis pokoke jamaah. Lah, makanya zaman biyen tarhim lek subuh 10 menit sebelum azan. Tarhim 5 menit sebelum yang lainnya, waktu yang lain. Itu untuk mengingatkan kita. Oh tarhim, sing tulunan jeding dangan jeding. Oh krungu qiraah dan berangkat. Itu untuk mengingatkan kita tadi. Jangan ningali tarhim sholawat. Itu sholawat tadi. Jenengan tingali. Oh untuk mengingatkan kita itu. Untuk mengingatkan kita melakukan kebajikan. Ya, begitu krungu tarhim sing durung wudu ndang wudu dan berangkat nang masjid sehingga azan sudah di dalam masjid.
Begitu kalau azan sudah dalam masjid itu berangkat nggih tenang, mboten kesesel. Begitu tahu di depan masjid, kaki kanan dulu, baru kemudian kaki kiri. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ada yang menambah lagi, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Ada yang menambah begitu, kemudian masuk, kemudian menjawab azan, manten donga azan yang mujarab niku dongane, manten ngoten salat sunnah qobliyah. Pun mboten sempat lek sakniki hadirin, wis pokoke iso jamaah, untung. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dawuhipun Sayyidina Ali niku di akhir zaman kin hadirin. Di akhir zaman kin niken ten kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kitabnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dawuhipun Sayyidina Ali, sayati zamanun, bakal datang nanti di akhir zaman, masjid itu didatangi bukan digunakan untuk sholat aja, tapi untuk destinasi wisata religi ya. Jadi ningali masjid itu mboten damel sholat, apike, mek oleh apike tok, apike. Bahkan ngoten mek apik bareng medal wala tahiyatul masjid wala apa wala jamaah di akhir zaman. Ojo sampai awake dhewe menangi ngoten niku. Ya, masjid itu dianggap sesuatu yang waduh hebat yo. Ukiran-ukiran, tapi mek hebat tok gak mek ditilak. Padahal kemudian menghias masjid yang sedemikian rupa makruh dalam kitab Ihya. Ya, zukhrufatul masajid, menghias masjid yang sampai orang lali tan Gusti Allah, malah mboten sae itu. Ya, jadi jangan sampai kemudian kan wonten hadirin, jenengan pun krungu niku masjid yang kemudian jadi kemudian mek wisata religi tok. Sing mriko bukan jilbab, kadang-kadang sualan cekak barang wedok-wedok. Ya, niki masjid tiban berarti niki masjid khusus niki masya Allah niki. Padahal dibangun tahun 96 pian nanti ya niki ya. Jadi orang itu di suatu direkayasa dengan bahkan akhirnya mek didelok-delok tadi mboten-mboten sing salat di dalamnya. Ojo sampai al barakah menjadi ngoten niku ya. Jadi harusnya menjadi basis kebaikan segala hal bagi kita. Harusnya seperti itu. Ya, jadi kembali kepada bahasan kita niki ya, bahwasanya setiap langkah yang engkau langkahkan itu untuk menuju sholat, baik itu masjid atau mushola, itu sedekah hadirin. Coba hadirin, panjenengan di dalam syarahnya itu ada ungkapan gini. Idza tawaddaa ahadukum, hadis nih ya, idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudu'a, apabila salah satu di antara kalian melakukan wudu, tentunya wudu di rumah, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia membagusi wudunya, sunah-sunah wudu dijalankan semampunya. Setelah wudhu di rumah, thumma kharaja, kemudian dia keluar dari rumahnya, amidan ilal masjid, tujuannya dia berangkat ke masjid, tempat mahalal jamaah, ilal masjidi mahalil jamaah, tempatnya jamaah. La yanzi'uhu ay la yukhrijuhu illa shalah, dia tidak keluar dari rumah itu untuk menuju masjid kecuali memang nawaitunya salat jamaah. Lam tazal rijluhul yusra tamhu anhu sayiatan wa tuktabu lahul yumna wa taktubu lahul yumna hasanatan hatta yadkhulal masjidah. Kaki kiri yang dilangkahkan ini menyebabkan satu khoti'ah, satu dosa kita dihapus oleh Allah. Langkah kanan yang kita langkahkan ini menyebabkan hasanah, ganjaran kita ditambah oleh Allah, hatta yadkhulal masjidah, sampai orang itu masuk ke dalam masjid.
Kalau kemudian 500 langkah, katakanlah separuh-separuh, 250 kaki kanan, 250 kaki kiri, berarti 250 kebaikan. Dan 250 khoti'ah kejelekan, dia sudah dihapus oleh Allah, kebaikannya ditambah. Subhanallah. Loh niku lek bisa langkahnya semakin banyak, kan kalau jalannya tenang hadirin. Lek krungu komat itu kan bluwayu ketipeng hadirin. Langkahnya kan dawa-dawa hadirin. Tapi kalau kemudian katakanlah tarhim, jalannya kan enak kan hadirin. Dia bisa memperbanyak khutbah, memperbanyak langkah. Nah, kenapa kita memilih yang kalau sudah datangnya komat, tergesa-gesa, buatan saged takbiratul ihram sih. Iya lah awake keceng kayak Mas Huda. Lah kayak berbobot kados kula. Sik ambil langkah dulu. Ambil nafas baru kemudian langsung niku pun Fatihah pedot-pedot tadi. Ya niki. Nah, oleh karena itu gak langsung ambil nafas noto ditoto nafasnya ditoto gak kok bablas belah niki ditoto niki ya kan gak enak hadirin, segalanya sebatas buru-buru niku. Akhir zaman kan tiang serba semuanya serba terburu-buru ya, jadi tidak ada yang lenas yang enak itu. Lek zaman singen hadirin, jenengan tangan sing buri-buri niku lho, bapak-bapak sing belakang sing memperhatikan niku, jenengan tanglet. Lek zaman biyen niku lek dahar jenenge sego niku dekeksi hadirin ten tempe. Atau didekeksi rada adem baru kemudian didekek nok piring. Ya, baru kemudian dimakan pelan. Yo anget, yo adem gitu. Tapi saat ini kan ngoten, segone pun panas tadi. Segone panas didekek blek. Rawone ya rawon panas kemudian ya yang demikian itu. Nah. Nggih, mboten napa-napa. Kepingin ngrungokno pengajian. Ya, mungkin hadirin kepingin ngrungokno pengajian. Tapi rada abot lek mlebu ruko ibu-ibu rada abot iku. Ya niki ya. Nggih. Ya muka-muka cok ini aja. Kalau ustaz mencolotkan kekisinan dari, masih ustaz mencolot bayu, ustaz kok bayu, nah, jadi lek singen iku ngoten nanti, ya singen iku ngoten. Jadi kalau sudah segoi panas, rawone panas, timpine nggih tas ngentas serba panas, orang nggak bisa. Ya apa rawone enak, gak enak deh, kapan? Sebab panas kabeh tok kene. Sampeyan rasane ya begitu makan lep, wis gak dikecapi. Wis pokoke lep tok mawon. Rasane ya apa enak, panas kabeh tok kene. Ya, tapi kalau segone anget atau adem deke, kemudian mek tempe tok, lek gak ngono penyetan tempe masyaallah. Kadang-kadang rong piring entek hadirin. Glegeken sak RT krungu hadirin. Ya niku karena nikmatnya yang demikian. Lek saiki kadang-kadang kan serba kesusu, terburu-buru. Kembali malih kepada bahasan kita, jenengan jalan khutbah ten masjid itu bagian daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir penutup niki, wa tumitul adza 'ani tariqi shadaqatun. Anda menyingkirkan duri dari jalan. Ada batu di jalan jenengan inggiraken. Pas mlaku kok ono duri diinggirno. Jangan sampai terkena orang, itu sedekah. Kemudian ada batu besar, kemudian ada batu jenengan inggirno, itu sedekah. Ono boto kemudian kita kena uang insyaallah Anda kemudian ya inggirkan. Kono botol aqua anja joko anjene butuh ya anjene mlakune kalau botol aqua kok ya. Jadi kalau kemudian Anda jalan gitu Anda hilangnya. Begitu itu bagian daripada sedekah hadirin. Akhir zaman kan ngoten jarang hadirin. Ngendekno sepedae sebab tendalan wonten watu ning kanan watu cukup dibuak ngoten pun jarang hadirin.
Ya sing usung apa meneh sepeda sik tas anyar ya kate tulisane ninja. Waduh tambah ya jadi jarak padahal ngoten niku sedekah jenengan bayangaken kemudian kemudian satu orang kemudian tiba ya apa hadirin yang demikian ini. Kalau kinten cukup hadirin jenengan pun boten fokus tapi fokusi ten tikus ya kalau lanjutaken tambah kuabe nikus cukup saya kira insyaallah ingkang kula sampaikan ada guna dan manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibal dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.